Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama Allah masih memberikan lagi kita umur 1 hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah panjang umurkan kita semaksimal Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh, semuanya dengan kepenuhan dan kesempurnaan ilmu, iman dan juga amal soleh, dan jauh dari segala macam pelanggaran-pelanggaran. Dan semoga Allah maafkan seluruh kesalahan-kesalahan kalaupun pernah kita lakukan besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja. Dan dengan kemahamurahannya Allah sebagaimana dijanjikan atau ia janjikan dalam surah Al-Furqan, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kita berharap bukan cuma diampuni tapi juga dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan izinnya tentunya. Dan sebagaimana Allah satukan kita dalam majelis ilmu ini, semoga Allah satukan juga kita di surga firdausnya tanpa hisab kelak. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya kita juga ingin mengejar balasan dengan mengucapkan 1 kali salam hormat akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Dan sering kami ulangi, rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Bisa pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Melanjutkan pada buku kita yang ditulis oleh Muhammad Khairi Yusuf, meraih pahala besar dengan amalan ringan. Dan kita masih di bab jihad, di 2 sub bahasan terakhirnya, yaitu tentang masalah permohonan dan berharap mati syahid di halaman 70, dan juga bagaimana seseorang kalau ditutup hidupnya dengan mati syahid itu dia akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah walaupun dia misalnya sebelumnya punya banyak kekurangan-kekurangan. Jadi misalnya ada orang baru saja taubat, baru saja masuk Islam, lalu kemudian dia ikut berperang dan akhirnya dia mati syahid, betul-betul ikhlas karena Allah, itu sudah cukup untuk menutupi semua kesalahan dia yang lalu dan juga memasukkan dia ke dalam surga dengan derajat yang tinggi walaupun amalnya masih sedikit. Jadi kurang lebih 2 subbab yang akan kita bahas. Saya akan bacakan dulu kedua hadis ini atau 2 subbab ini, dan dengan itu kita menutup bab jihad insyaallah, dan kedepannya kita akan mulai bahas bab muamalah dan juga akhlak. Di halaman 70 saya bacakan dulu, berbunyi dari Sahal ibn Hunayf radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala asy-syahadata bi sidqin ballagahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa imma ta'ala firashi." Barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid dengan permohonan yang tulus, benar-benar dia ingin mendapatkan dan menutup hidupnya dengan mati syahid, maka Allah akan menempatkannya dalam tingkatan orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Ada footnote nomor 90 diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata penulis, yakni siapa yang memohon dengan tulus agar dapat mati syahid, niscaya ia akan diberi pahala sebagaimana para syuhada, sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya, maksudnya dalam kurung bukan dalam peperangan. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memohon mati syahid dan berniat yang baik. Kita akan jelaskan dulu hadis ini secara umum, kita ambil faedah-faedahnya. Kemudian kita akan baca subjudul yang setelahnya, ini masih masalah jihad dan mati syahid juga. Setelah itu baru kita masuk ke syarah atau penjelasan panjang lebar dengan tambahan-tambahan informasi. Baik, kita masuk dulu ke hadis yang baru kita bacakan. Faedah pertama dari hadis adalah kedudukan orang mati syahid. Jadi cara memahaminya, ibu-ibu sekalian, kalau kita tahu kita toh juga akan meninggal dunia, dan tidak mungkin orang luput dari itu. Berulang-ulang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dan juga sebagai atau sesuai dengan data di lapangan, memang semua orang meninggal.
mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, laki-laki, perempuan, muda, tua. Kalau sudah sampai batas ajal yang Allah tentukan, maka tidak mungkin tidak mati. Allah berfirman dalam banyak ayatnya, di antaranya wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka sudah sampai, maksudnya batas waktu yang Allah tentukan, di waktu itu, di tempat itu, maka tidak mungkin diterlambatkan sesaat atau diundur sesaat. Walaupun kita sudah makan makanan sehat, berolahraga yang cukup, hidup dalam kondisi gembira dan senang, sejahtera secara ekonomi dan segala macam hal, tetap saja akan meninggal dunia. Bahkan berapa banyak orang yang sehat mendahului orang yang sakit. Berapa banyak orang yang masih muda mendahului orang yang sudah tua. Berapa banyak orang kaya mendahului orang yang miskin dan seterusnya. Ya, maka ini perlu difahami, dan Allah juga berfirman banyak dalam ayat Quran, dalam surah Al-Imran itu Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan ya masalah qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau tidak salah ini juga dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan, katakan hai Muhammad, kematian yang kamu lari darinya juga pasti akan mendatangimu ya. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu kalian akan dikembalikan kepada zat ya Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha teliti ya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat itu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lalu kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui semua yang nyata dan juga yang gaib. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan akan memberitahukan kepada kalian informasi akan amal-amal kalian. Dan tidak asing tentunya masalah kematian secara data dan fakta di lapangan ya. Terlalu banyak manusia sebelum kita, bahkan kita bisa lihat kuburan-kuburan mereka. Mungkin hampir dalam hidup kita ini berulang kali kita melihat kerabat kita, tetangga kita, sahabat kita. Mungkin ada sebagian kita pasangan hidupnya, ada anaknya meninggal dunia. Nah, begitu juga kita nanti akan meninggal dunia. Dan ulama mengatakan salah satu ciri atau tanda kita itu akan meninggal dunia, di antaranya adalah munculnya uban. Ada juga yang mengatakan bahwasanya seringnya kena penyakit demam atau sudah pernah demam dalam hidupnya. Kemudian juga ada yang mengatakan munculnya, lahirnya generasi-generasi yang baru. Seperti orang sudah punya anak. Berarti sebagaimana dulu kita anak-anak dan orang tua kita membesarkan kita, kemudian mereka meninggal dunia, lalu kita menggantikan posisi mereka, maka anak-anak kita juga akan menggantikan. Dan sekian banyak tanda-tanda yang sebenarnya secara data dan fakta itu benar di lapangan. Oleh karena itu setiap muslim wajib baginya, bukan pilihan, untuk punya persiapan yang cukup. Ya, karena orang yang menuju, orang yang tahu akan mati, pasti dia akan tahu juga akan dibangkitkan dan akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatannya. Kalau dia beramal saleh, selama hidup selalu bakti kepada Allah, taat, mengerjakan perintah, sholat, puasa, zakat, haji dan segala macam amal-amal, maka dia akan menerima. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti diperlihatkan dan diberi balasan. Dan kalau dia selama hidupnya zina, riba, bohong, menipu dan segala macam, maka wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti diperlihatkan dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya kita sebagai seorang muslim sudah dapat bocorannya, maka jangan disia-siakan. Nah, Islam datang sebagai agama kita, ibu-ibu sekalian, adalah panduan hidup yang sempurna sekali. Karena semuanya ditata. Dari pakaian, makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu disuruh menikmati yang halal dan thayyib. Halal dibolehkan dan thayyib berkualitas. Silahkan makan, minum, berpakaian, bergaul, cari pendapatan, beribadah dengan Allah, bermuamalah dengan manusia, semuanya yang terbaik. Semuanya yang terbaik. Kita boleh menikmati apapun, tetapi tentunya ya yang dihalalkan dan juga berkualitas, serta kita niatnya untuk memberikan hak ya jasad kita yang sudah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Makan, minum, tidur dan seterusnya. Nah, mati pun diajar dengan cara mati yang terbaik. Ini yang kita sedang bahas, yaitu mati syahid. Kalau kita tahu faktanya dan datanya kita semua akan mati,
Maka mengapa tidak sekaligus kita pilih mati yang baik? Itulah mati syahid. Dan hadis ini memberikan berita gembira untuk laki-laki dan perempuan. Kalau seandainya hanya mati di medan perang saja, itulah mati syahid, maka mungkin akan kerepotan ibu-ibu ya, karena tidak semua ibu-ibu ikut berperang. Dalam kehidupan Nabi SAW itu maksimal yang ikut bersama Nabi 10-20 orang. Setiap peperangan Nabi, kadang-kadang mereka masak, kadang-kadang mereka ngobatin para mujahidin. Tapi tidak semua, mayoritasnya mereka justru ngurus anak, ngurus rumah. Ya, mereka dilindungi oleh para kaum laki-laki. Jadi untuk mendapatkan mati syahid tidak semudah kaum laki-laki, karena mereka bisa setiap saat pergi ke medan perang, gitu kan. Tetapi hadis ini memberikan gambaran dan berita gembira untuk laki-laki dan perempuan. Kalaupun sedang tidak terjadi peperangan, kayak alhamdulillah di negeri kita sekarang aman, bukan seperti waktu kita dijajah dulu sama Belanda, Jepang, kita bisa berperang setiap saat, terbunuh oleh mereka, kita mati syahid. Tapi sekarang alhamdulillah aman, tentram. Ya, beda dengan teman-teman kita di Palestina yang masih terjajah, semoga Allah berikan mereka kemerdekaan. Ya. Tetapi di sini hadits ini memberikan berita gembira kepada kita. Siapa yang benar-benar berharap tulus dari hatinya mendapatkan mati syahid, pada saat mati memang dia ditutup dengan mati syahid, maka Allah akan memberikan dia kedudukan nanti di surga di hari kiamat, kedudukan para syuhada walaupun mati di atas ranjangnya. Berarti menandakan hadits ini mulia sekali, karena memuliakan buat kita. Bayangkan kalau mati syahid hanya boleh di medan perang, dibunuh oleh musuh, itu pun harus tulus, harus ikhlas. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, 3 orang yang paling pertama disiksa hari kiamat. Paling pertama disiksa ya. Dalam riwayat lain, paling pertama dinyalakan api neraka untuk mereka. Yang pertama itu adalah orang mati syahid. Lalu Allah SWT datangkan hari kiamat di depan semua makhluk di mahsyar, dan Allah perlihatkan kepada dia nikmat-nikmat pada dirinya. Seperti keberanian, keterampilan, ketangkasan, ya, bagaimana dia menguasai senjata-senjata perang sampai dia bisa melawan musuh, memukul mundur mereka, bahkan mungkin ada yang dibunuh oleh dia. Lalu Allah perlihatkan, Allah menanyakan kepada dia, apa yang kau lakukan dengan semua yang aku berikan kepadamu ini? Dia bilang, ya Allah, tidak aku temukan satupun tempat dan peluang untuk berperang di jalanmu kecuali aku lakukan, dan itu karena kamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar kedok dia sambil mengatakan, kau telah berdusta. Sebenarnya kau berperang agar dibilang kau adalah seorang perkasa, kesatria, pahlawan, dan sudah diucapkan, kau sudah dapat itu, orang semua puji-puji. Maka kata Nabi SAW, Allah menyuruh malaikat untuk menyeret wajahnya dan dilempar ke dalam api neraka. Jadi butuh keikhlasan yang luar biasa, karena kapan diikuti dengan riak saja, maka sudah cukup untuk dilempar ke dalam api neraka. Bahkan orang pertama dilempar di api neraka. Golongan kedua adalah orang yang Allah berikan Al-Quran. Dia hafal 30 juz, dia ngajar sana sini. Kemudian Allah datangkan mempertunjukkan kepada dia kelebihan yang Allah berikan. Bagaimana dia pertama bisa menyebutkan huruf hijaiyah dengan benar, tajwidnya benar, dia mulai hafal sampai 30 juz, dipanggil sana sini, mengajar dan menjadi imam di banyak masjid. Dikenal lah. Tetapi Allah tanya kepada dia nanti di hari kiamat, apa yang kau kerjakan? Apa yang kau perbuat dengan semua kelebihan yang aku berikan? Dia bilang, ya Allah, tidak ada satupun, aku menghafal Quran karenamu dan tidak ada satupun kesempatan untuk mentilawakan kecuali aku tilawakan di pagi dan siang hari, di siang dan malam hari, itu karena kamu. Maka Allah SWT mengatakan, engkau telah berdusta. Engkau sebenarnya menghafal dan baca Quran supaya dibilang qari, seorang pembaca, atau seorang yang hafid Quran, dan kau sudah dipuji, sudah diucapkan oleh orang-orang. Maka dilemparkan, disuruh malaikat menyeret wajahnya, dilempar ke api neraka. Hafid Quran, ya. Kemudian yang ketiga, seorang yang kaya raya yang Allah berikan harta, lalu dia sibuk menginfakkan di jalan Allah di siang dan di malam hari. Lalu kemudian Allah perlihatkan kepada dia bagaimana mulai dia menjadi orang yang mampu, orang yang kaya, punya pendapatan, dan bagaimana dia dermawan, suka bagi-bagi sama orang. Allah tanya, apa yang kau buat dengan kelebihan yang aku berikan ini? Dia bilang, ya Allah, tidak ada satupun kesempatan berinfak di jalanmu kecuali aku lakukan, dan itu karena kamu. Maka Allah SWT mengatakan, engkau telah dusta, engkau bersedekah, ya, berinfak agar dibilang engkau seorang yang dermawan, dan sudah diucapkan. Maka diperintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya lalu dilempar ke dalam api neraka. Jadi sedikit riak bisa menghancurkan amal, ya. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Ibu-ibu kami sarankan kalau sudah beramal sebuah amal, udah anggap
dilupakan aja, anggap sudah selesai. Karena sudah dicatat oleh malaikat dan tidak perlu kita sebut-sebut. Karena menyebut-nyebutnya bisa membuat kita riya. Nah, hadis ini juga memberikan satu poin plus buat kita. Karena untuk mengharap mati syahid, itu umumnya orang ikhlas. Kan itu? Antara kita sama Allah saja. Ya Allah, kalau saya meninggal, matikanlah mati syahid misalnya. Mungkin tidak ada yang tahu masalah itu. Lalu Allah tutup hidup kita dengan itu, kita bisa dapat derajat yang tinggi di surga, derajat para syuhada. Karena masuk ke medan perang pun masih bisa riya. Masih bisa digoda oleh syaitan untuk pamer. Ya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga bisa diambil dari hadis ini adalah kedudukan doa itu sendiri. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan sudah sering kami ucapkan dan sampaikan, berdoa agar ditambah nikmat yang sedang ada. Kita sudah beriman supaya lebih beriman lagi. Kita sudah dapat hidayah supaya lebih banyak hidayahnya, petunjuk dari Allah. Kita sudah diberikan kesehatan, keturunan dan segala macam. Kita minta agar Allah berkahi. Itu lebih afdal, lebih baik daripada nanti ibu-ibu lagi hadapin satu ujian atau musibah, lalu ibu minta jalan keluarnya. Ya. Karena memang ini lebih afdal. Makanya kata Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian pada saat kalian sedang lapang. Lagi sehat, lagi melimpah nikmat Allah. Justru kita berdoa di saat itu, maka dia akan mengenalimu di saat kamu sedang sulit. Di saat kamu sedang sulit. Jadi kita bisa fahami poin ini, bahwasanya ada kedudukan doa. Maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau orang setengah-setengah berdoa, itu juga Allah tidak kasih. Contoh misalnya orang pengen haji, pengen umroh, dia cuma berdoa, ya Allah kalau ada kesempatan berikanlah, selesai. Mungkin sekali dia berdoa, nanti sebulan depan berdoa lagi. Ini tidak serius. Orang kalau pengen sekali, dia terus setiap hari berdoa. Seperti orang kalau lagi sakit minta kesembuhan, gak mungkin dia minta sekali. Dia akan minta terus berulang-ulang sampai Allah berikan kesembuhan. Nah seperti itulah juga kita minta mati syahid ini, minta terus agar Allah kasih kepada kita dengan caranya dan hikmahnya. Toh juga di waktu itu, di tempat itu kita akan meninggal dunia. Ya, dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Berdoa ini dilakukan justru sebelum aktivitas. Makanya kita dianjurkan berdoa sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum berpakaian, sebelum biologis yang halal, kemudian sebelum keluar rumah. Itu semua sebelumnya agar kita melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita. Nah ini tentang masalah faedah dari hadis ini. Nanti kita akan jelaskan lebih panjang lebar ya. Ini baru saya bacakan hadis dan ambil faedahnya. Kita akan jelaskan, nanti saya akan bacakan ada satu bab khusus tentang mati syahid yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab Sahih atau Targhib Tarhib beliau. Kita coba bahas dulu sub bab yang selanjutnya, penutupan dalam bab jihad ini ya. Di halaman 71 yang ada cetangnya terakhir itu dari Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhum, dia berkata, ja'a rajulun min bani Nabit qabilin min al-ansar faqala ashhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh Saya ulangi hadisnya dari Al-Bara. Al-Bara ini nama ayahnya Al-Azib ya, tapi tidak disebut sini. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'a rajulun min bani Nabit qabilin min al-ansar faqala ashhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh ثم تقدم فقاتل حتى قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. Seorang laki-laki dari suku An-Nabit, Bani itu suku ya. Di situ ada tanda kutip salah satu kabilah kaum Ansar. Kaum Ansar penduduk asli Madinah. Ini kayak suku itu. Ia berkata, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan engkau adalah hamba dan utusannya. Kemudian dia maju berperang hingga terbunuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang ini melakukan sesuatu yang ringan tapi diberi pahala yang banyak. Ada footnote nomor 92 di bawah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Penulis lalu berkata, dalam hadis ini ada persaksian Rasulullah SAW bahwa sahabat tersebut telah mendapatkan martabat yang agung dan derajat yang tinggi.
Hal sedemikian terkadang terdapat pada perbuatan-perbuatan yang lain seperti kalimat tauhid, la ilaha illallah, karena kalimat ini tidak dapat dibandingkan dengan perbuatan yang lainnya. Baik, kita langsung dulu ambil faedah dari hadis yang kedua ini. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, kedudukan Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ini sudah sering kami bahasakan ya dari awal kita belajar buku ini. Kalau ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada kita kronologis sebuah hadis sehingga kita jadi tahu apa yang Nabi SAW sampaikan, kita sebutkan itu sebagai keutamaan tersendiri. Di sini Al-Bara' bin Azib berkata, dia yang menceritakan kepada kita tentang ada seseorang datang syahadat, belum sempat sholat, belum sempat puasa, lalu ikut berperang, mati syahid. Maka Nabi SAW memujinya sambil mengatakan, orang ini berbuat sedikit, baru syahadat, lalu ikut perang, kemudian dia pun mati syahid, maka dia masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, pentingnya seseorang itu tidak menunda untuk masuk Islam. Ini sering kami sampaikan. Kalau ibu-ibu sekalian punya kerabat, punya teman, punya tetangga non-muslim, jangan ragu untuk tawarkan masuk Islam. Tidak usah khawatir, nanti dia kalau banyak nanya kepada saya bagaimana? Ibu jawab semampunya saja. Dan tidak perlu kita menjadi Ahmad Didat atau Dr. Zakir Naik untuk menghafal kitab mereka, bukan sampai ke sana. Cukup kita sampaikan atau ajak mereka diskusi di agama yang kita tahu, gitu kan? Misal kita menanyakan kepada mereka, apa pendapatmu tentang Islam? Dengarkan dulu, apapun yang dia sampaikan, kemudian kita berdiskusi mengatakan, misal kalau dia mengatakan, oh setahu saya sih Islam itu agama bagus, gini segala macam, teman-teman saya atau kerabat saya juga ada yang Muslim tapi mereka sangat baik sekali. Itu kan kesempatan kita tinggal mengatakan, lalu kenapa tidak masuk Islam? Apa yang menghalangi Anda untuk masuk Islam misalnya kan? Kalau mau nanti tinggal saya pandu saja, kan tinggal dipandu syahadat. Ya. Dan untuk mengajak orang masuk Islam tidak harus diajak ke masjid, tidak harus tunggu cari ustadz yang dikenal baru kemudian disuruh syahadat. Tapi segera syahadatkan saja. Ya. Langsung pandu syahadat. Siapa yang tidak bisa di antara muslimin, anak kecil aja bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sudah muslim dia. Kalau dia meninggal 1 menit kemudian ajalnya datang, dia masuk surga. Tapi kalau kita tunda-tunda, kita malah yang menundanya, tunggu dulu. Apalagi kasih buku tebal 1000 lembar, nih baca dulu. Kemudian dia meninggal, kita bisa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami pernah ada acara ceramah di kota Makassar waktu itu. Terus ada satu anak muda datang dan membawa temannya, orang Katolik atau Protestan. Dia mengatakan, Ustaz, ini teman saya sudah 1 tahun lalu mau masuk Islam. Tapi saya suruh baca buku dulu. Ada buku tebal dikasih sama dia. Jadi orang ini belum masuk Islam. Padahal dia datang untuk masuk Islam. Kenapa ditunda? Kenapa enggak dipandu syahadat gitu kan? Terus saya bahasakan. Saya langsung pandu syahadat dulu orang itu. Setelah itu orang itu pamit keluar. Saya panggil orang itu. Saya bilang, kenapa ditunda syahadatnya? Tidak harus syahadat di tangan saya. Bisa syahadat di tangan Anda. Tangan siapa saja. Gitu kan? Ajak dia masuk Islam. Dan kalau misalnya pun kita mau mengeluarkan atau bantu dia untuk mengeluarkan sebuah bukti sertifikat masuk Islam, ya kita tinggal minta di salah satu masjid atau yayasan yang mendapatkan izin, tinggal bawa dia. Ini orang sudah syahadat, tinggal butuh sertifikat saja, kan selesai. Daripada kita biarkan dia. Saya bilang, bagaimana kalau orang ini meninggal dalam 1 tahun tersebut? Allah akan tanya nanti, kenapa orang ini mau masuk Islam kamu tunda-tunda? Kan gitu. Jadi nggak boleh ditunda. Makanya orang ini datang syahadat depan Nabi, Nabi langsung terima, nggak pakai ditunda, nggak pakai Nabi bilang pikir-pikir dulu lah atau apalah dulu, nggak perlu gitu. Ya, ini penting sekali. Dan juga jangan pernah khawatir untuk menawarkan Islam, karena tugas kita dalam mendakwakan Islam hanya penyampaian, bukan penerimaan. Bukan tugas kita orang terima. Sekarang saya ceramah untuk ibu-ibu gini, saya tidak bisa paksakan, terima ya, amalkan ya, bisa buat itu. Tugas saya cuma menyampaikan. Allah nanti yang gerakkan hati ibu-ibu sekalian untuk menerimanya dan akhirnya mengamalkannya. Ya beruntunglah di antara ibu-ibu yang misal tersentuh hatinya lalu kemudian mau mengamalkan. Itu hidayah dari Allah SWT. Tapi kalau yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, angin lalu, oh ya sudahlah. Ya, nanti aja dilihat misalnya. Ya udah sesuai dengan niatnya. Ingat ya, Allah itu memberikan hambanya sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Semua sesuai dengan niat. Ini salah satu makna hadisnya adalah siapa yang ingin jadi orang baik, Allah pandu dia. Siapa yang ingin jadi orang buruk, Allah izinkan dia. Misalnya ada orang bilang, saya mau berzina, naudzubillah. Nanti dia termudahkan sendiri tuh.
Bukan Allah mau dia buat itu. Karena Allah sudah sampaikan itu perbuatan dosa, hukumannya berat loh ya. Tapi karena dia maunya itu, ya sudah. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau beriman kata Allah silakan. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan. Tapi nanti hari kiamat semua ada pertanggungjawaban. Orang-orang yang beriman akan dapat seperti yang dijanjikan, orang-orang kafir akan dapat apa yang telah diancamkan, ya. Jadi hati-hati sekali dengan niat-niat kita ya. Selalu niat baik, selalu optimis ya kalau kita bisa mengerjakan. Nah di antaranya dakwah dalam menyampaikan kepada orang, tugas kita menyampaikan. Ada teman kita belum berhijab. Kenapa belum berhijab? Apa masalahnya? Oh begini dan begitu apa? Apa yang kita mampu yang Allah mudahin kita jawab saja. Tapi kan begini, tapi kan begitu. Misalnya oh, hijab itu panas, hijab itu begini dan begitu. Dan semua orang muslim pakai. Masa semuanya orang tidak ngeluh panas cuman kamu saja? Kan misalnya contoh. Kita sambil diskusi ringan. Selebihnya udah selesai. Tugas kita cuma menyampaikan. Masalah penerimaan itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah menyampaikan. Dan siapa yang telah menyampaikan kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Dan siapa yang telah melarang dari kemungkaran, dia juga sudah lepas tanggung jawab di hari kiamat. Ada teman kita nggak sholat bu, ibu bilang, kenapa nggak sholat? Sholat itu wajib loh gini-gini. Udah, sekali aja kita sudah lepas tanggung jawab hari kiamat. Tapi kalau kita tahu dia nggak sholat, kita tunda-tunda nggak mau nasihatin, nanti Allah akan tanya kita, kenapa kamu tahu sholat itu tapi nggak sampaikan kepada orang? Bahkan orang itu saya bisa tuntut, ya Allah orang ini tahu saya tidak sholat tapi dia nggak nasihatin saya, bisa saja kembali menuntut kita. Maka oleh karena itu jangan ditunda-tunda masalah seperti ini. Ya, itu pelajaran kedua tentang jangan menunda untuk syahadat. Ya. Kemudian yang ketiga pelajarannya adalah kedudukan orang yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berperang, mati syahid. Ya. Karena ternyata orang ini syahadat saja, kemudian dia mati terbunuh setelahnya, sudah cukup Nabi SAW mengatakan orang ini berbuat sedikit. Karena syahadat hitungan detik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selesai. Ya. Lalu dia ikut berperang, cuma berapa tangkisan dan serangan dari musuh terbunuh, masuk surga. Makanya Nabi SAW mengatakan orang ini berbuat sedikit. Maksudnya kedudukan jihad itu besar sekali dan mati syahid ya. Sampai Nabi SAW mengatakan dia berbuat sedikit tetapi dia mendapatkan pahala yang melimpah. Berarti sini kedudukan orang yang mati di medan perang sama kurang lebih, berarti bahasanya tentang masalah mati syahid. Ya, ini bahasannya ya. Saya akan coba masuk penjelasan lebih jauh berhubungan dengan masalah ini ya. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan kami akan kirim PDF buku ini ya ke ketua panitia mungkin atau teman-teman panitia, nanti bisa di-share ke jamaah ya. Tapi nanti tinggal ditulis, diingatkan saja itu dibaca di halaman 238. Jadi yang saya akan baca ini dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib di halaman 238. Jadi nanti kalau ibu terima PDF-nya nanti, ibu tinggal buka dan ingat halaman 238. Apa yang saya bacakan ini ya, saya akan bacakan. Di situ ada bab nomor 14 dalam kitab jihad, anjuran mati syahid dan keutamaan para syuhada. Hadis pertamanya dengan sanad sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya wa inna lahu ma 'alal ardi min syai' illa syahid." فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. Tidak ada seorang pun kata Nabi SAW yang masuk dalam surga. Udah masuk surga nih. Surga itu kehidupan yang abadi, kekal selamanya. Gak ada sakit, gak ada masa tua, gak ada kematian, dan kepemilikan abadi. Ibu sekali milikin istana itu selamanya. Di dunia ini semua sementara ya, sertifikat rumah atas nama kita, BPKB atas nama kita, itu hanya sampai mati. Mati jadi hak waris. Ahli waris kita akan jual bagi kepada orang lain, pindah. Berapa kali rumah dibeli oleh seseorang itu bekas rumah berulang generasi yang sudah pakai misalnya. Kan gitu. Jadi sementara, tapi di surga itu abadi selamanya. Itu kepemilikan abadi. Sekali kita milikin, maka selamanya. Gak ada kematian, gak ada sakit, gak ada capek, gak ada gangguan orang. Memang istirahat sebenarnya di surga itu. Makanya kata Imam Ahmad itu ditanya, kapan orang mukmin itu istirahat? Kata Imam Ahmad pada saat kedua kakinya sudah menginjakkan di surga atau menginjak tanah surga.
Nah, di sini Nabi SAW berikan gambaran, tidak ada seseorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia. Udah gak mau dunia, tapi dunia hina sekali bagi dia. Ya. Karena luar biasa keutamaan surga itu. Dan memiliki segala apa yang ada di muka bumi. Tidak ada orang masuk surga, kemudian mau, kamu kembali ke dunia gak? Dengan syarat kamu akan jadi raja dunia. Semua dunia kamu akan kuasai. Perhiasan apa yang kamu mau semua kamu milikin. Kamu mau punya anak berapa akan dikasih. Tetap saja kata Nabi SAW tidak ada orang yang mau lagi. Karena sudah lihat surga, dunia jadi kecil bagi dia. Sangat terhina. Karena ini kepemilikan abadi dan luasnya seluas langit dan bumi. Perlu saya tambahkan sebuah hadis. Ini pernah kami bedah dalam masalah bahasan surga dan neraka di salah satu buku yang lain ya. Itu kata Nabi SAW, nanti ahli surga duduk di satu sisi istana dia. Duduk aja misalnya sisi taman atau sisi bangunannya. Itu dia tidak pindahkan wajahnya 70 tahun. Ya, karena nikmatnya. Karena sana kan umur sudah tidak ada lagi. Orang kekal. Tidak ada lagi orang takut nanti mati, takut sakit. Tidak ada lagi karena selamanya. Khalidina fiha. Maka dia nanti 70 tahun baru dia pindah ke tempat sisi yang lain. Bukan pindah karena udah bosan, karena ingin coba lihat tempat lain. Tapi karena indahnya 70 tahun dia nggak pindahin wajahnya. Itu saking luar biasanya. Makanya kata Nabi SAW, tidak seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia, meskipun diberikan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Kecuali orang yang mati syahid. Ini satu orang saja yang masih mau kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk kembali menguasai dunia, untuk makan makanan enak, kumpul sama keluarga. Enggak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ia berangan-angan kembali ke dunia agar dibunuh lagi 10 kali. Jadi orang yang mati syahid kayak teman-teman kita di Palestina itu, mungkin secara kasat mata bagi kita, oh kepalanya putus, badannya hancur, kena bom. Bagi kita itu menyedihkan. Tapi bagi mereka itu, sekarang kalau kita bisa ngobrol sama mereka, mereka ingin dikembalikan dan ingin dibom seperti itu lagi. 10 kali kata Nabi SAW, bukan cuma sekali. Kenapa? Karena ia mengetahui keutamaan mati syahid. Ya, itu dalam sebuah riwayat ya, taruh riwayat tadi, karena kemuliaan yang dilihatnya. Jadi saking besarnya didapatkan balasan orang mati syahid sampai orang berharap nanti kembali dunia untuk dibunuh. Jadi justru proses ditusuk, proses dipenggal, proses itu ditembak, itu justru yang mereka kejar. Karena dengan itu mereka dapat kemuliaan yang sangat besar di surga yang susah orang mencapai derajat itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga Tirmidzi. Ini keutamaan pertama. Yang kedua, kata Al-Mundhiri, masih dari sahabat yang sama Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta birrajuli min ahlil jannah fayaqulu Allahu lah, ya ibna Adam, kaifa wajadta manzilaka?" Fayaqulu ay rabbi khairu manzilin. Fayaqulu sal wa tamanna. Fayaqulu wa ma as'aluka wa atamanna. As'aluka an taruddani ila dunya fa uqtala fi sabilika 10 marrat lima yara min fadli syahada. Nanti akan didatangkan salah satu penghuni surga di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berfirman kepada dia secara pribadi. Allah mengatakan, wahai anak Adam, bagaimana engkau mendapati tempat tinggalmu? Istanamu sekarang di surga ini bagaimana pendapatmu? Ia menjawab, sungguh ya Rabbi, sebaik-baik tempat tinggal. Ini luar biasa ini, sangat lux, eksklusif itu ya, sangat luar biasa. Maka Allah berfirman, kalau gitu mintalah lagi dan berharap. Mau lebih, minta aja. Apa saja kau minta. Tapi saking mewahnya, saking nikmatnya, sampai dia mengatakan, apa yang aku harus mohon padamu gitu. Dan apa yang harus aku harapkan? Aku betul-betul tidak tahu harus minta apa lagi. Istananya terlalu mewah, dayang-dayangnya terlalu banyak. Sudah tahu Bu ya, kalau orang ahli surga yang paling rendah derajatnya itu punya 10.000 pelayan. Begitu dalam hadis. Kita bayangkan kalau rumah kita punya 10 pembantu aja, itu udah luar biasa gitu, ya. Mungkin ratu-ratu di istana pun paling banyak 100 kali pelayannya. Itu pun sudah tidak tahu harus kerja apa lagi kalau untuk melayani dia sendiri. Tapi kata Nabi SAW, sungguh ahli surga itu dalam hadis yang sahih, ya, yang paling rendah di antara mereka memiliki 10.000 pelayan. 10.000. Kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis, setiap pelayan memegang 2 nampan di kanan dan kirinya. Kemudian menghidangkan makan buat dia, dan ahli surga itu makan dari nampan awal sampai akhir tanpa dia merasa kenyang. Karena orang makan nanti di surga itu bukan karena lapar, berhenti bukan karena kenyang. Kalau kita kan di dunia makan karena lapar,
Ya, karena pengen atau kita berhenti karena kenyang. Kalau udah kenyang, seenak apapun makanan kita pasti nggak bisa makan lagi ya. Tapi di surga berbeda. Hidupan yang berbeda sekali. Kata Nabi SAW, dia akan makan dari nampan pertama sampai akhir tanpa merasa kenyang. Dia puas makan semua. Nikmatnya seperti nampan awal sampai nampan terakhir gitu. Itu belum pelayan-pelayan yang lain ya. Belum pelayanan yang lain yang dilakukan oleh mereka gitu. Itu banyak sekali. Maka orang ini karena tidak tahu harus minta apa lagi karena luar biasa nikmat yang dia berikan. Karena dia orang ini mati syahid. Maka dia bilang begini, kalau begitu ya Allah, aku hanya mohon kepadamu untuk dikembalikan ke dunia agar aku terbunuh lagi di jalanmu 10 kali. Karena keutamaan syahid yang ia dapati. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Hakim dan sahih berdasarkan syarat Bukhari atau syarat Imam Muslim. Jadi itu mati juga kan itu kan hitungan detik ya. Kalau orang kena peluru, mati, kena pedang, mati. Kan itu hitungan detik. Tapi semuanya akan dia dapatkan justru pada saat itu. Hadis yang ketiga, dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, lawadittu an agzuwa fi sabilillah fa uqtal, thumma agzuwa fa uqtal, thumma agzuwa fa uqtal." Nabi Muhammad SAW sendiri bersabda, mengatakan begini, untuk memotivasi kita semua, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah, sungguh aku benar-benar ingin sekali ikut berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh, kemudian aku berperang lagi, lalu aku dibunuh, kemudian aku berperang lagi, lalu aku dibunuh. Maksudnya Nabi berharap untuk mengejar keutamaan mati syahid, karena orang begitu mati syahid mendapatkan semua dosanya dimaafkan, dapat derajat paling tinggi di surga. Jadi tidak berimbang antara ditusuk oleh musuh atau kena bom itu dengan apa yang mereka dapatkan gitu ya. Oleh karena itu Khalid bin Walid pernah berkata kepada pasukannya orang-orang Persia, kami akan atau aku akan mengutus orang-orang yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Memang kita di umat Islam suka dengan mati, tapi mati yang benar gitu ya. Sebab dengan mati kita akan melihat semua hasil amal kita. Makanya orang-orang soleh dulu, ibu-ibu sekalian itu kalau mereka sakit keras, teman-temannya pada datang mengatakan berita gembira buat kamu. Lalu dia jelaskan kenapa orang yang mau mati dikatakan berita gembira. Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah, kau akan melihat hasil-hasil amalmu, kau akan masuk ke dalam surgamu. Ya, memang begitu konsep keyakinan seorang muslim. Muslim tidak akan takut dengan kematian, karena mati itu seperti sebuah pintu yang harus kita masuk di situ menuju kepada kehidupan akhirat. Mungkin rasa khawatir yang ada adalah kalau orang tidak punya persiapan, dia tidak beramal saleh, dia tidak tobat dari dosa-dosanya, itu kekhawatiran datang karena nanti dia akan dihukum. Tapi kalau seseorang rajin beramal saleh, apa yang harus dia khawatirkan? Kalau kita kerja di satu perusahaan, kita yakin di akhir bulan kita akan terima gaji, karena kita yakin pemilik perusahaan atau ownernya itu adalah orang yang jujur atau orang yang bertanggung jawab. Kenapa kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kepada kita dengan janji yang benar? Kemudian dalam hadis yang selanjutnya, hadis yang tadi itu hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis keempat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yukfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Ketahuilah, kata Nabi SAW, akan diampuni bagi orang yang mati syahid semua dosanya, besar kecil akan diampuni semuanya, kecuali hutang saja. Kalau dia masih punya utang itu harus dibayar. Oleh karena itu anjuran para ulama, orang kalau mau pergi berperang dia harus melunasi utangnya ya, atau kalau tidak dia menulis wasiat. Kalau dia pada ahli warisnya, saya punya utang ya begini dan begitu misalnya. Kemudian hadis yang kelima dengan sanad sahih juga dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fadzakara anna al-jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal. Faqala rajul فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبرائيل قال لي ذلك.
Terjemahannya kata sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah mereka, maksudnya para sahabat beliau. Lalu beliau menyebutkan bahwa jihad di jalan Allah dan juga iman kepada Allah merupakan amal yang paling utama, paling besar pahalanya. Kemudian dikatakan, lalu seseorang berdiri mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku terbunuh saat berperang di jalan Allah? Apakah semua dosa-dosa aku akan dihapus? Kata Nabi SAW, ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah sedangkan kamu itu bersabar ya, dan mengharapkan pahala, maju pantang mundur. Karena dalam Islam ada keadaan tidak boleh kita lari dari medan perang ya, yaitu pada saat perang lagi berkecamuk, nggak boleh kita. Kalau sudah berhadapan sama musuh, kita hanya punya dua pilihan, mati syahid, dapat surga, atau kita menang. Jadi orang Islam itu tidak pernah kenal namanya kalah. Kita misalnya punya 1000 pasukan, semuanya mati terbunuh. Itu kemenangan bagi kita. Karena semuanya masuk surga. Gak ada kekalahan dalam Islam. Atau kita bawa pulang kemenangan ya, yang sifatnya duniawi. Itu yang dimaksudkan. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi pada orang yang sama. Tadi apa yang kamu tanyakan? Nabi ulangi lagi. Maka orang itu mengatakan, bagaimana ya, menurut anda kalau seandainya aku dibunuh di jalan Allah, apakah semua dosa-dosaku akan dihapuskan? Kata Nabi SAW, ya, jika kamu terbunuh sedangkan kamu sabar dan berharap pahala, maju pantang mundur, kecuali hutang. Sesungguhnya Jibril telah datang menyampaikan itu kepadaku, baru saja menyampaikan kepadaku. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini maka ada keutamaan mereka, hanya saja utangnya ya harus dibayar. Sebenarnya utang ini orang mati syahid atau tidak tetap harus dibayar ya. Kami pernah jelaskan orang kalau meninggal harus disegerakan 4 hal, nggak boleh ditunda. Yang pertama itu ngurus jenazahnya, mandikan, kafani, sholati, makamkan. Hari yang sama, nggak usah ditunda. Kata Nabi SAW, ikramul mayyit dafnu. Penghormatan terhadap jenazah adalah segera dimakamkan. Yang kedua, bayar utangnya. Utang dulu nih. Makanya ibu-ibu kalau punya utang tulis ya. Ditulis supaya ahli waris kita tahu. Dan jangan utang kecuali darurat. Jangan hidup dengan utang ini. Ya, karena ada orang subhanallah sengaja utang, apalagi mampu. Sekarang kan begitu kartu-kartu kredit ya. Makin mampu makin besar limitnya, makin disuruh utang. Ya gimana? Dalam Islam nggak boleh utang. Kalau kita punya kemampuan cash selesai. Kan gitu. Untuk apa kita susahin diri kita? Mau beli handphone, mau beli microwave, mau beli ini harus cicil. Udah itu dibayarin oleh bank ribawi. Maka sama saja kita hidup dari harta riba. Ini bahaya sekali. Odol, sabun, sampo, semuanya AC dari uang riba. Ini gimana? Kan gitu. Jadi hindari aja itu, nggak usah gitu kan. Udah kalau kita ada uang mulia, bayar aja. Cash and carry selesai. Bayar kita bawa barangnya. Mulia, nggak terganggu. Meninggal juga tidak terganggu. Karena orang mati syahid pun dimaafkan kesalahan kecuali utangnya. Ini kalau kita tidak tahu bagaimana? Kan gitu. Jadi hati-hati sekali dengan masalah ini ya. Plus juga kalau utang harus diniatkan ingin membayar. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang niat ingin membayar dari awal, Allah mudahkan dia membayarnya. Tapi siapa yang utang dari awal niat tidak mau membayar, Allah akan persulit dia untuk membayarnya. Dan juga ada ancaman lain, siapa yang sengaja berutang dan dari awal tidak mau niat membayar ini, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Dianggap pencuri, hukumnya sama digabung sama pencuri-pencuri semuanya. Karena memang dari awal dia mencuri kan, tapi dengan cara halus saja. Di sisi Allah SWT tidak ada yang tersembunyi, maka harus hati-hati masalah ini. Ya. Kemudian yang ketiga, wasiatnya dijalankan, mayit itu, saya sudah pernah jelaskan, boleh mewasiatkan sepertiga harta kita. Dari sekarang ibu bisa tulis wasiat. Nanti kalau saya meninggal, kita kan tidak tahu ajal ya. Anggaplah misalnya setelah 70 tahun, 80 tahun, oke tetap aja. Wasiat itu sudah ada. Kita tulis di kertas ya. Kalau saya meninggal, sepertiga harta saya buat pesantren, buat masjid. Tapi nggak boleh lebih dari sepertiga ya. Yang keempat itu adalah dibagi warisannya. Ini sering kami jelaskan. Ini masih banyak pelanggaran di negeri kita ya. Kadang-kadang ada orang meninggal nggak dibagi warisannya. Anaknya yang penerima warisan pun sampai mati, sampai cucunya, sampai cicitnya. Nggak dibagi-bagi. Ini dosa. Yang menahan ini dosa. Kadang-kadang karena kakak sulung ini merasa dia punya power, maka dia sengaja tidak mau bagi, nanti tunggu rumahnya naik harganya. Apa urusannya dia?
Kalau rumah dia, tanah dia sendiri nggak ada masalah. Ahli waris punya, mungkin adiknya butuh, mungkin kakaknya butuh. Kalau adiknya yang nahan misalnya, ini nggak boleh dalam Islam. Seperti itulah ya. Selanjutnya hadis nomor 6 dengan sanad sahih. Ini hadisnya banyak ya, puluhan. Saya tidak bacakan semua, sebagian saja. Tapi yang penting ibu-ibu sudah tahu keutamaan syahid ya. Ini sudah pernah kami jelaskan juga pendapat Syekh Abu Bakar Jazair ya. Saya tahunya ibu-ibu Bayangkari, Masya Allah, yang hadir, mungkin suaminya bertugas sebagai aparat, itu satu hal yang baik, itu satu hal yang positif. Syekh Abu Bakar Jazair mengatakan siapa yang telah ikut wajib militer di negaranya dan dia muslim, dia setiap saat siap untuk dipanggil berjihad, maka dianggap sementara dia nunggu tuh dia ribat ya, dia ribat. Dan sudah pernah kita jelaskan panjang lebar tentang bab ribat ya. Orang kalau meninggal dalam kondisi ribat, maka seluruh amal-amal solehnya tetap berjalan walaupun dia sudah tidak mengerjakannya lagi setelah dia meninggal maksudnya. Kemudian selanjutnya hadis nomor 6 dengan sanad sahih dari hadis Ibnu Abi Amirah ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nafsin muslimatin yaqbiduha rabbuha tuhibbu an tarji'a ilaikum wa inna laha dunya wa ma fiha ghairu syahid." Tidak ada satu jiwa muslim pun yang diwafatkan oleh Allah yang ingin kembali lagi kepada kalian, dan bahwasanya ia memiliki dunia beserta isinya selain orang yang mati syahid. Ibnu Abi Amirah berkata, perawi hadis ini radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La an uqtala fi sabilillah ahabbu ilayya min an yakuna li ahlul wabari wal madar." Sungguh aku dibunuh di jalan Allah lebih baik bagiku dan lebih aku cintai daripada kalau aku memiliki dan menguasai seluruh kaum Badui dan seluruh orang-orang kota. Maksudnya menguasai dunia ini. Jadi saking luar biasanya mereka memahami tentang kedudukan orang-orang yang mati syahid ya. Dan sekian banyak tentunya ya hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Mungkin kita bacakan 1-2 hadis lagi baru kita buka pertanyaan ya. Mungkin saya pilih hadisnya, saya pindahkan. Coba saya baca hadis nomor 9 dengan sanad sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ji'a bi abi ila Nabi SAW wa qad muthila bihi fa wudi'a bayna yadayhi fa dhahabtu akshifu an wajhi fa nahani qaumi fa sami'a sawta sarikhatin fa qila ibnatu amrin aw ukhtu amrin fa qala lima tabki aw fala tabki ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha." Kata Jabir, dia cerita tentang ayahnya. Ayahnya ini Abdullah bin Haram, orang yang pertama mati syahid di perang Uhud. Dan orang ini luar biasa. Nabi SAW memberikan kesaksian, satu-satunya orang yang mati syahid yang Allah ajak bicara secara langsung tanpa hijab hanya orang ini saja. Namanya Abdullah bin Haram. Ini sering kami sampaikan di lokasi perang Uhud dan tidak pernah kami luput menyampaikan kisahnya karena luar biasa. Besok akan terjadi perang Uhud di tanggal 16 Syawal di tahun 3 Hijriah di hari Sabtu. Hari Jumatnya semalam suntuk dia begadang tidak tidur, mohon kepada Allah, merengek-rengek agar dia termasuk orang yang pertama mati syahid esok harinya. Itu saking inginnya mati syahid gitu. Maka waktu dia terbunuh mati syahid di perang Uhud dan betul Allah kasih dia, Jabir anaknya mengatakan, ayahku dibawa kepada Nabi SAW sedangkan ia telah dibunuh dengan dicabit-cabit. Jadi luka banyak sekali di badannya. Lalu diletakkan di hadapan Nabi SAW. Maka aku pun membuka wajahnya, namun kaumku melarangku. Mendadak Nabi SAW mendengar teriakan seorang perempuan. Maka dikatakan dia adalah putrinya Amr atau saudara perempuannya Amr. Maka Nabi SAW mengatakan, maksudnya masih keluarganya Abdullah ya. Kenapa kau menangis? Nabi tanya perempuan itu. Atau janganlah kamu menangis. Karena sesungguhnya para malaikat terus saja menerus menaunginya dengan sayap-sayapnya. Maksudnya orang mati syahid ini terus dilindungi oleh Allah SWT. Dia mulia ini. Karena dia mati syahid. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya dari dia. Hadis terakhir mungkin yang saya bacakan pada kesempatan ini. Karena kalau kita mau baca semua ini ada puluhan hadis ya. Nanti bisa dibaca, tadi saya sudah sebutkan di halaman 238 di bab nomor 4 ya, dari kitab Sahih Targhib Tarhib. Hadis nomor 11 dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Ja'far bin Abi Talib malakan
yatiru fil jannati dha janahaini yatiru bihima haitsu sya mudarrajatun qawadimuhu biddima. Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib sebagai malaikat yang terbang di surga, memiliki dua sayap, ia terbang dengan keduanya kemana saja ia suka, bulu-bulu sayapnya yang besar berlumuran darah. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan dua sanad yang jayyid. Maksudnya apa? Saya cerita dulu sedikit. Ja'far bin Abi Thalib ini kakaknya Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu Nabi. Nabi SAW pernah utus pasukan, ibu sekalian, itu menuju ke wilayah Jordania sekarang. Namanya wilayah Mu'tah. Biasanya dulu kalau sebelum ada peperangan kayak sekarang di Palestina, kami di Uhud Tour ngajak jemaah untuk masuk ke Aqsa. Biasanya salah satu programnya di Jordan, kami datangi lokasi perang Mu'tah karena di situ ada kuburan para syuhada. Nabi SAW mengutus 3.000 orang waktu itu dari kalangan muslimin untuk melawan, ya, 250.000 pasukan. 150.000 pasukan Romawi, 100.000 dari suku Arab yang memang belum masuk Islam dan ingin atau membenci kaum muslimin. 3.000 orang ini Nabi SAW pilih buat mereka 3 pemimpin. Nabi angkat pertama Zaid bin Harithah. Ini anak angkatnya Nabi. Lalu Nabi SAW bilang, nanti yang pimpin kalian Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah terbunuh, nah perkataan Nabi terbunuh ini berarti menandakan memang dia akan terbunuh mati syahid. Nanti akan digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah ini tokoh kita yang sedang kita mau bahas nanti. Kalau Ja'far terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Nah 3 ini panglima perang, 3-3-nya semua mati syahid, ya. Nah khusus Ja'far ini, waktu Zaid bin Harithah terbunuh, dia melihat itu. Dan Zaid bin Harithah pegang bendera. Di masa itu, Bu, kalau masih bendera masih berdiri, itu berarti masih kuat pasukan walaupun cuma 1 prajuritnya. Tapi kalau bendera sudah jatuh, tidak ada yang angkat lagi, maka dianggap dia kalah atau mereka kalah walaupun pasukannya masih banyak. Maka Ja'far langsung mengambil bendera tersebut kemudian masuk menyerang musuh. Dan Nabi SAW waktu perang Mu'tah terjadi sedang menggambarkan tentang peperangan tersebut. Sekarang terjadi penyerangan, sekarang terjadi begini, sekarang si fulan terbunuh. Nabi kayak gambarkan kepada sahabat live pada saat itu. Allah perlihatkan Nabi SAW. Maka Ja'far bin Abi Thalib, Nabi SAW gambarkan, dia pun maju menuju ke musuh. Dan saking banyaknya korban, kuda yang terbunuh, manusia yang terbunuh, darah berserakan sana sini. Maka Ja'far ini, dia turun dari kudanya karena kudanya nggak bisa jalan. Maka dia pun menebas kudanya sendiri karena kudanya nggak bisa buat apa-apa, ya. Maka kata Nabi SAW, dia termasuk orang yang pertama membunuh kudanya sendiri di jalan Allah, bukan karena mau menyiksanya, tapi dia ingin kuda itu, ya sudah, ya, dia terhitung sebenarnya seperti orang yang kalau manusia itu kayak mulia, karena walaupun hewan tidak dihisab sama Allah, tapi dia mati mulia di medan perang. Kemudian dia maju menerobos musuh. Di tengah banyaknya jenazah, banyaknya darah segala macam. Terus saja dia berperang sampai ada musuh yang memotong tangannya. Jadi terpotong tangannya Ja'far. Waktu terpotong tangan kanannya, bendera dipegang sama tangan kirinya. Ada yang potong lagi tangan kirinya, maka dia pegang bendera itu dengan sisa tangannya, tapi keluar darah gitu, ya. Lalu kemudian dia ditusuk oleh musuh, terbunuhlah mati syahid. Kemudian kata Nabi SAW, baru bendera diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Tapi Abdullah bin Rawaha ini ada kisah sendiri, kita tidak ceritakan sekarang. Ja'far ini karena tangannya dua-dua terputus, maka Nabi SAW menggambarkan hadis yang tadi. Aku diperlihatkan sekarang ini Ja'far sedang terbang di surga dan Allah menggantikan kedua tangannya dengan 2 sayap. Dia mirip seperti malaikat. Tapi untuk membuktikan dia mati syahid, sayap itu masih ada darahnya, tapi darah itu tidak mecer kemana-mana, ya. Karena dalam hadis yang lain, nanti orang yang mati syahid dari luka dia itu akan keluar darah, tapi warnanya warna darah, cuman baunya bau kasturi, ya. Jadi tidak lagi seperti bau amis kalau kita sekarang, ya, seperti itulah. Nah ini gambaran tentang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sekian banyak kalau kita mau bahas tentang keutamaan orang yang mati syahid. Mungkin untuk membedah hadis-hadisnya saja ini butuh berjam-jam, ya. Tapi ini cukup mewakili insyaAllah, dan saya katakan tadi nanti ibu bisa baca lebih lanjut di buku yang atau PDF yang kami kirimkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.